Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan kami dalam Sesiati Channel. Untuk video kami kali ini akan mengangkat tema terbuka dan tertutupnya mata batin. Apa sih hukumnya untuk agama kita dan bagaimana dampak atau efek dari terbuka dan tertutupnya mata batin tersebut? Silakan like dan subscribe pada channel kami dan jangan lupa share kepada sahabat-sahabat kita semua, dan jangan lupa tekan tombol lonceng di bawah ini agar kalian mendapatkan update video-video kami yang terbaru. Bagaimana sih fenomenanya terbuka dan tertutupnya mata batin yang secara sengaja ditutup dan dibuka oleh seseorang, dan apa hukumnya bagi agama kita dan dampaknya? Alhamdulillah, sangat bagus pertanyaannya buat kita urai atau kita jawab. Yang pertama mengenai dibuka dan ditutupnya oleh seseorang. Jadi semua itu adalah tergantung pada diri kita sendiri, mau dan tidaknya dibuka oleh seseorang. Selanjutnya adalah apa diperbolehkan dalam agama atau akibat hukum dari agama tersebut. Yang pertama, kalau kita kaji dari kehidupan Rasulullah, adalah mengedepankan batin. Jadi kalau dibuka dan ditutupnya batin oleh seseorang, itu wajib hukumnya. Wajib. Karena apa? Untuk mengenal Allah, untuk mengenal Tuhan, itu pertama-tama memang kita belajarnya adalah lahiriah supaya kenal. Selanjutnya adalah batiniah supaya ketemu. Untuk yang kedua, kita harus benar-benar siap mental, raga serta pikiran kita untuk dibuka. Karena ketika sudah terbuka mata batin atau sudah tertutup mata batin, sedangkan kita tidak siap, maka apa yang terjadi? Kalau dibuka dan terbuka oleh seorang guru, sedangkan kita itu belum siap, sama halnya kita terpaksa atau dipaksa. Dan akibatnya mindsetnya di dalam otak kita yang disebut batin itu adalah memedi, goib, paden dan lain sebagainya, itu akan tampil lebih dulu. Jadi mindset itu tampilan itu akan itu tersendiri. Jadi awal terbukanya mata batin jika seseorang tidak mengenal Tuhan, yang nampak itu alam astral. Ya, karena yang pertama adalah dari diri kita sendiri, yaitu otak kita. Bukan otak besar. Kalau otak besar itu kan penyimpanan memori dari keseharian. Tapi otak kecil itu memang dari segi support batiniah atau keagamaan. Jadi benar-benar itu berakibat fatal. Itu ketika awalnya kita belum siap. Nah, siap atau tidak siap itu tergantung cara pandang orang tersebut. Jadi secara agama malah justru diwajibkan. Yang dimaksud secara pandang itu apa? Dari dulu kita sebelum belajar batiniah ataupun dibuka ditutupnya batin, itu kan kita sudah ada mindset dari orang tua terdahulu, dari pendahulu-pendahulu kita, bahwa alam-alam gaib itu senantiasa berhubungan dengan kita. Sering mendengarkan cerita. Nah, itu yang tidak boleh kita tangkap, tidak boleh kita setting di dalam kepala kita, hingga itu akan menjadi kesalahan terbesar dalam pembuka tutup mata batin. Dan awal dari, kalau sudah buruk, maka ending dari pertengahan batin itu pun buruk semua gitu. Akhirnya juga buruk. Yang nampak cerita-cerita memedi seperti apa yang terus menerus tidak akan keluar dari itu.
Paham deh. Jadi yang pertama adalah secara agama diperbolehkan atau diwajibkan karena segala sesuatu yang kita lakukan itu harus berdasarkan hati atau batin itu sendiri. Itu di dalam hadis disebutkan. Yang kedua, memang saat ini fenomenanya buka tutup mata batin lagi banyak diburu oleh kalangan spiritual. Yang utama itu boleh dibuka atau boleh ditutup asal siap. Kalau untuk yang ditutup bagaimana? Gitu. Kalau yang ditutup siap melepaskan semua secara ikhlas, supaya ketika sudah kosong, sudah tertutup, maka kita tidak lagi dihantui. Karena makhluk itu kan selalu mengintai kita. Kita katakan di dalam video kita mengintai terus. Jadi pada saat dibuka pun kita diintai, pada saat kita ditutup pun diintai. Yang terpenting adalah mindset diri kita, belajar mengenal Tuhan sendiri. Jangan persulit Tuhan itu, jangan dipersulit mengenal Tuhan itu. Untuk kiranya untuk selanjutnya monggo kalau ada pertanyaan. Untuk kalau dibuka mata batin akibatnya kan sudah jelas ya. Iya. Dan kalau ditutup kok berakibat, sedangkan kan sudah tidak bisa melihat. Ya itu benar. Tapi kan kita memang itu selalu diintai. Selalu diintai dalam keadaan apapun, entah itu kita ingin dibuka dan ditutup ataupun memang kita layak hidup di dalam tidak berurusan dengan itu pun tetap diintai dari makhluk-makhluk yang ingin menjauhkan kita dengan Tuhan. Untuk ditutup itu akibatnya begini. Karena orang itu sudah tidak lagi bisa melihat gaib ataupun mata batin, maka yang terjadi adalah biasanya dari keluarganya sendiri, dari keluarga sendiri yang terdekat, dari orang-orang yang terdekat, atau bahkan dia mengalami hal-hal yang aneh, supaya tujuannya adalah ingin dibuka kembali. Sedangkan di dalam pembukaan yang tidak sempurna itu artinya ada tidak dasar dari ketuhanan, maka mindset yang pertama tadi yang muncul dan berkelanjutan susah untuk terlepas dari itu. Jadi dia malah sering melihat keluarganya berlaku seperti yang aneh-aneh begitu. Iya, aneh-aneh, sakit-sakitan, bahkan terancam nyawanya. Itu yang terjadi, hingga dia ingin berlari lagi, pengen membuka lagi. Nah itu. Padahal kalaupun dia sudah dibukakan lagi oleh orang, belum tentu bisa mengatasi hal tersebut, karena memang sudah diintai dari awal. Karena dibuka atau ditutup tetap diintai, kita ini dijerumuskan. Jadi ada yang bisa ditanyakan. Nah, begini saya, untuk pemirsa pada sejati ini ada yang bertanya, ya, bagaimana sih bagaimana sih penjelasannya mata batin yang dibuka dan ditutup oleh seseorang? Bagaimana teori tersebut? Mau dijelaskan? Untuk dibuka dan ditutupnya mata batin oleh seorang itu boleh saja, sah-sah saja, asal kita harus jeli siapa dan bagaimana perilaku orang yang akan membuka mata batin untuk kita. Yang kedua, mampukah seseorang tersebut atau sang guru atau sang mursyid, atau syekh itu sendiri untuk memahamkan supaya mindset diri kita tidak berhenti pada makhluk-makhluk halus saja, tetapi secara luas batinnya dikupas, atau artinya ranah ketuhanan semuanya yang memang jumlahnya tidak terhitung. Yang ketiganya, kita harus ikhlas dalam menjalani setiap apa yang diperintahkan sang syekh, sang guru, sang mursyid, supaya kita menguasai betul dan sepenuhnya tentang mata batin. Jadi ada tiga teori. Yang pertama, boleh, tetapi
harus diingat adalah laku dari seorang mursyid tersebut. Yang kedua, seorang mursyid tersebut harus mampu menjelaskan secara detail tentang batin. Yang ketiga, harus ikhlas dalam menjalani pembuka atau penutupnya batin supaya selamat dunia dan akhirat. Kurang lebihnya seperti itu, bisa dipahamkan. Terima kasih untuk penjelasannya. Semoga bermanfaat bagi para pemirsa dan untuk yang menjadi catatan teori terbuka dan tertutupnya mata batin. Satu, mencari guru yang sangat paham tentang batin. Yang kedua, seorang guru tersebut harus mampu menjelaskan batin secara lengkap dan tidak hanya pada makhluk astral. Dan yang ketiga, kita harus ikhlas untuk menjalani buka tutup mata batin supaya kita menjadi sempurna. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan mungkin ada perbedaan antara pemahaman kami dan para pemahaman pemirsa. Kurang lebihnya demikian. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.